Seminar Parenting dan Motivasi bersama Ustadz Dr. Eri Prasetya SPSI MPSI Psikolog untuk orang tua dan siswa kelas 9, liputan selengkapnya berikut ini. Seminar Parenting dan Motivasi untuk Siswa dan Orang Tua Siswa Kelas 9 di MTS Negeri 4 Klaten ini dengan narasumber Ustadz Dr. Eri Prasetya SPSI MPSI Psikolog. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan emosional dan edukatif menjelang masa-masa penting, yaitu menjelang ujian madrasah yang akan dilaksanakan oleh siswa pada 21 sampai dengan 28 April untuk ujian tertulis secara daring atau online. Sementara untuk ujian praktik dijadwalkan pada 29 April sampai dengan 3 Mei 2025. Kegiatan seminar dan motivasi ini juga untuk persiapan siswa kelas 9 masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bagi orang tua, seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peran penting dalam mendampingi anak, memberikan pola asuh yang tepat, serta menjalin komunikasi yang positif. Sementara bagi siswa, seminar ini bertujuan untuk membangkitkan semangat belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, serta membantu mereka merancang masa depan dengan lebih terarah. Dengan adanya seminar ini, diharapkan tercipta sinergi yang baik antara madrasah, orang tua, dan siswa dalam mendukung keberhasilan akademik dan pembentukan karakter yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan tema kegiatan adalah menjalin komunikasi dan kerjasama antara madrasah dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar. Sebelum acara dimulai, Kepala Madrasah memberikan sambutan sebagai pembuka kegiatan. Bersama dengan orang tuanya masing-masing satu, berarti kurang lebih 300-an sudah berada di ruangan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Terima kasih atas kerawuhan ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan laksanakan pada pagi hari ini semuanya mendapatkan barokah dari Allah SWT, menjadi kebaikan bagi panjenengan semuanya. Pada kesempatan pada pagi hari ini pula kami menyampaikan bahwa kegiatan ini kami laksanakan bertujuan untuk terjalinnya kerjasama antara madrasah dengan orang tua siswa, apalagi khususnya kelas 9, dan insya Allah nanti mulai tanggal 21 April 2025 sudah melaksanakan kegiatan ujian madrasah. Sampai tanggal 28 nanti dilanjut uji pembiasaan, nanti juga dilanjut ujian praktik yang belum selesai kemarin. Jadi kami minta tolong orang tua siswa panjenengan semuanya mengingatkan, mendampingi putra-putri panjenengan selama ujian, dan nanti akan berakhir pengumumannya itu di awal Juni. Jadi bisa jadi kemungkinan nanti hari raya Idul Adha itu putra-putri panjenengan masih menjadi siswa kami. Kami ngerawuhi panjenengan semuanya di madrasah kami bahwa salah satu hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini menjadi satu prinsip dasar kita selaku orang tua untuk bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Kuat apa saja? Kuat yang pertama adalah kuat imannya. Ini yang sangat penting sekali, karena inilah yang menjadi satu tonggak putra-putri panjenengan menjadi seorang pribadi muslim sejati. Sesuai visi misi madrasah kami adalah mewujudkan generasi Islami. Akhlakul karimah ini yang penting. Ketika imannya itu lemah, apa yang bisa oleh anak kita? Ketika melaksanakan kegiatan ujian ulangan, itu rata-rata tidak punya rasa percaya diri, kemudian nyontek, lihat temannya, dan lain sebagainya. Padahal
perilaku-perilaku yang kecil ini menurut dari KPK saja itu termasuk adalah sifat paling kecil yang nanti akan menumbuhkan jiwa-jiwa korupsi. Itu dari perilaku yang sangat kecil. Maka di sini iman ini sangat penting. Akidah kita selaku seorang muslim sangat penting sekali kita tanamkan. Maka di madrasah ada pembiasaan-pembiasaan yang kami berikan pada putra-putri panjenengan. Dari pagi ada 5S, kemudian sholat duha berjamaah, ada yang munfarid, kemudian lagi pembiasaan untuk bacaan Asmaul Husna, bacaan ketika untuk sholat jenazah dan lain sebagainya, surat-surat pendek kami berikan itu sampai sholat zuhur berjamaah, putung semuanya tujuannya apa? Agar putra-putri kita, misalkan kita karena kita madrasah dengan panjenengan, ini menjadi putra-putri yang punya perilaku yang sangat luar biasa, Islami. Karena insya Allah dengan perilaku yang ini sudah baik, maka nilainya pasti akan mengikuti. Maka iman ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah kuat ilmu. Belajar, dan belajar. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada ilmunya. Ustadz Eri sebutan akrabnya adalah Ketua KPAI Sesoloraya dan juga pimpinan Pondok Pesantren Baitul Ilmi, di mana seluruh santrinya penyandang disabilitas. Selain dosen di sebuah universitas, Ustadz Eri juga bekerja di sebuah rumah sakit internasional di kota Solo pada bagian poli tumbuh kembang anak. Berikut ini sebagian dari jalannya seminar dan motivasi kelas 9. Maka Guncu tepuk sekali, 2 kali, sekali, 3 kali. Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk kita. Ya, subhanallah. Nah, kalian semuanya tinggal menghitung hari berada di halaman sekolah ini, belajar di tempat ini, dan tentunya kalian akan menjadi pelopor bagi adik-adik kelas kalian. Sebelum saya sowan di hadapan panjenengan, saya singgah di rumah sakit tempat saya bekerja. Begitu banyak saya lihat pasien yang mengenakan infus, mengenakan oksigen. Hari jadwal hemodialisa transfusi darah cukup banyak sekali. Syukuri Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita diizinkan duduk dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan. Semuanya? Iya. Barangkali ini untuk pertemuan, ada yang mungkin sudah yang 2, 3 atau anak-anak semua yang sudah mendapatkan juga motivasi dari saya. Ini tidak asing. Kalau ada yang kesupen tidak tebang, bukan yang saya ucap. Nama saya Eri Prasetya. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai Ketua Umum KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Hukum Solo Raya. Kemudian yang kedua, saya juga dinas di sebuah rumah sakit internasional di Poli Tumbuh Kembang Anak di Rumah Sakit CIH sebagai psikolog anak. Kemudian yang ketiga, saya juga dosen psikologi di Fakultas Psikologi UNIF. Kemudian yang keempat, saya pimpinan Pondok Pesantren Baitul Ilmi, yaitu pondok pesantren khusus anak-anak penyandang difabel atau anak-anak penyandang cacat mental. Nah, terus kompetensi saya adalah tumbuh kembang anak. Pangapunten ayah bunda bapak ibu semuanya, bukan niat saya menggurui atau mengajari. Saya percaya di sini banyak orang-orang alim, orang-orang yang hebat. Jika ada kebaikan di tempat ini, insya Allah itu semata-mata bersumber dari Allah. Lisan saya ini hanya dipakai dan digunakan. Dan kalau ada salahnya, dengan segala kerendahan hati dari awal saya matur, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan semua duduk di tempat ini sudah dalam keadaan sadar atau belum? Yakin? Ayo tolong tirukan arti sadar menurut ilmu psikologi. Siap ya, pakai gerak tangan. Sadar adalah, monggo. Mana tangannya? Saya belum lihat. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Coba bareng-bareng sama saya sambil dimaknai, dihayati arti sadar itu jangan nopo. Sadar itu artinya menyatunya badan dengan pikiran. Bisa nggak yakin 100% kalau pikiran jangan ada di sini bersama-sama saya, betul? Oh, betul, jadi mau sadar. Sadar itu tegesipun manunggal yang izinnya antara badan dengan pikiran itu sadar.
Ini loh Pak Bu yang membuat kita nggak bahagia, kadang pikiran kita lari daripada badan, sehingga kita kadang mengucapkan kalimat alhamdulillah itu hanya di bibir saja, seperti itu. Jadi, tidak sadar seperti itu. Jadi sadar cilik mikro. Kalau sadar yang kedua itu sadar makro, sadar gede. Sadarlah Bapak Ibu, kita ini sedang berjalan menuju pada sebuah lembah kematian. Entah pakai cara apa, di umur berapa, kita pasti akan diwafatkan sama Allah. Jadi terkadang bondo dunyo yang selalu kita sunggi-sunggi itu hanya sambiran, yang kelak harus kita bertanggung jawab. Maka kalau kita paham ini, insya Allah hidup kita akan istiqomah, karena kita nggak pernah tahu kapan hari terakhir kita di dunia. Jadi berusahalah untuk melakukan yang terbaik supaya meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Bu, Pak, orang takziah dikubur itu salah apa benar? Salah. Lah yang benar? Jawab. Ya berarti sadar ya. Berarti hati-hati dengan kalimat ini Bapak yang sadar mikir. Orang takziah dikubur ya. Oke. Yang lain pada bengong Pak karena nggak tahu kita. Nah, ini untuk ngetes saja. Untuk ngetes kesiapan kesadaran kita. Yang kedua, saya harap yang kedua ini nggak salah. Kalau yang sudah paham tolong diem. Ya. Bu, menawi ndawi anak sholat itu dosa napa mboten? Oh, mboten. Coba Pak mang terangke kok dosa pripun Pak? Lagi sholat. Lah kok digonggon. Ya itu. Wong lagi sholat kok digonggon ya. Oke, ini konsep menyiapkan diri aja ya. Artinya Pak ayo pada mikir. Kula nggih mikir jenengan nggih mikir. Jadi saya harap jenengan rawuh kesini tidak hanya mendel, tidak hanya diam saja tapi sama-sama berpikir, terutama pada hari ini kita berpikir untuk masa depan anak-anak. Oke, saya anggap semuanya sudah dalam keadaan mengosongkan gelasnya untuk terima ilmu ya. Kemudian yang kedua, ini terutama untuk anak-anak semuanya. Kenapa hari ini kita duduk berbanjar berdampingan dengan orang tua? Nanti di closing acara saya akan minta untuk anak-anak semuanya minta restu kepada orang tua, karena hari-hari kalian di kelas 9 ini sudah dekat sekali dengan kelulusan seperti itu. Terutama nanti juga teman-teman dewan guru ya yang ada di sini semuanya. Jadi anak-anak semuanya jangan berkecil hati yang belum ada orang tuanya dan sebagainya seperti ini, tapi tetap fokus. Kemudian syarat yang ketiga, tolong adab, mari kita pakai adab ya, karena ada orang tua kalian juga di sini. Ada saatnya saya bicara, kalian mendengarkan. Dan nanti ketika kalian bicara, saya ganti akan mendengarkan. Paham tidak? Jadi saya pastikan kalau ada anak yang berbicara pada saat berbicara, nanti tak kasih mic untuk berbicara dan saya akan mendengarkan. Tujuannya apa? Nanti supaya ketika orang tua kalian ngendikan di rumah, kalian tidak nyepelekan dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Sepakat ya? Oke, jadi tolong selama acara ini berlangsung, saya mohon untuk anak-anak tetap kunci mulutnya. Nanti kalau mau tanya silahkan angkat tanganmu. Mari kita jadi pelopor yang terbaik untuk adik-adik kelasmu. Baik Bapak Ibu semuanya, nyun sewu, ini sesuai dengan kesaksian saya sebagai psikolog anak. 23 tahun saya sudah berdinas. Semakin kesini moralitas anak-anak ini mengalami degradasi moral yang cukup tinggi sekali Bapak Ibu. Bahkan semenjak pandemi COVID ini, saya melihat berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada anak-anak karena berbagai macam aktivitas itu, dari gadget, dari pergaulan dan sebagainya. Nanti ada segmen yang pertama untuk motivasi orang tua dan segmen yang kedua nanti motivasi untuk anak-anak. Ada baiknya dulu saya akan memulai dari orang tua. Ini yang saya akan bahas pertama kali. Bapak Ibu mungkin jangan pernah menggalih kenapa anak-anak sekarang terutama di Gen Z ini ketika dinasihati susah. Terutama didawi sholat susah, didawi belajar susah sesuai dengan tema kita pada hari ini. Ini sebenarnya kenapa? Yang menjadikan kenapa transfer knowledge, pendidikan karakter anak-anak ini banyak yang gagal daripada kita orang tua seperti itu. Nah, faktor yang pertama, ini garis besarnya, ternyata persiapan pernikahan itu membawa pengaruh yang luar biasa untuk tumbuh kembang anak. Dan nanti kalau tahu ilmunya, suatu saat ketika anak minta sungkem, restu sama dia untuk menikah, tolong edukasi juga. Kok bisa Pak? Apa hubungannya pernikahan dengan tumbuh kembang anak kita? Baik, saya sendiri baru ngerti Bapak Ibu, ternyata orang tahu orang pacaran itu ada doanya. Ini yang syar'i. Saya pernah membacanya dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau saya terjemahkan kurang lebih doanya seperti ini. Edukasi untuk anak-anak. Ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodohku tolong dekatkan padaku. Dan kalau bukan jodohku tolong jauhkan. Berikanlah aku tanda-tandanya.
saya garis bawahi tentang tanda-tanda. Mari kita belajar tanda-tanda. Nek wong Jawa itu tanda-tanda disebut sasmita. Jenengan keluar dari rumah, lihat langit mendung, siap-siap ngasono payu karena sasmitanya nampak ya kan. Tenggorokan jenengan kering, tanda apa itu? Haus. Badan jenengan meriang, panas, dingin, mungkin ada bakteri atau virus yang sedang menyerang jenengan, maka sasmitanya tandanya nampak seperti itu. Mari tanda-tanda ini saya masukkan ke dalam mereka yang pacaran. Contoh, ada laki-laki sama perempuan, mereka taruh sudah cukup lama, kemudian qadarullah yang laki-laki selingkuh, ketahuan sama yang perempuan. Kemudian yang perempuan tidak mau untuk minta dipisahkan, tapi yang laki-laki katanya hilang. Kemudian yang laki-laki minta maaf, akhirnya dikasih kesempatan untuk melanjutkan hubungan kembali, dan mereka menyiapkan kapan hari bulan pernikahan. Ternyata qadarullah yang laki-laki ini selingkuh kembali. Maaf ya, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tanda itu sudah dinampakkan dari depan oleh Allah. Karena dalam Islam, laki-laki yang baik itu akan dapat perempuan yang baik, dan perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Saat pacaran singkre, ringan tangan, itu tanda. Saat pacaran omongannya gede, sombong, itu tanda. Dan mari kita lihat, anak-anak remaja kita terkadang tidak bisa membaca tanda-tanda ini, Bapak. Banyak di antara mereka hanya lihat gantengnya, cantiknya, hartanya, dan sebagainya, dan mereka menganggap bahwa pernikahan itu seindah sinetron yang mereka tonton. Seperti itu. Ini tantangan yang luar biasa sekali untuk kita semuanya. Jadi, kalau pernikahan itu syar'i dari awal, itu segala sesuatu ada tanda-tandanya, ada sasmitanya. Ini, maka kenapa kiai dulu, orang tua kita dulu wakses untuk tanda-tanda ini. Bahkan kiai dulu itu ketiban cecak baik diunjai sasmitanya. Kemudian kedutan baik diunjai sasmitanya, seperti itu. Karena pikiran mereka bening. Orang bisa baca sasmita itu kalau artinya tenang loh. Dengan kemerungsung, lihat langit gelap, asal keluar mesti kehujanan karena dia tidak tenang. Seperti itu. Jadi kenapa kiai dulu itu lebih tenang dalam mengambil keputusan titis, karena hati mereka lantik seperti itu. Baik. Nah ini tanda-tanda ya. Kemudian yang kedua, ada baiknya juga kita belajar lagi tentang filosofi atau ilmu pernikahan. Bisa ambil contoh proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita tahu perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk ya. Dan tulang rusuk pun adalah tulang rusuk yang paling bengkok, bukan tulang rusuk yang paling sempurna. Nah, siapa yang menyempurnakan imam supaya menjadi nilai ibadah pernikahannya? Sekarang saya ambilkan contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan. Karena di sini soleha semua, tak kasih contoh istri saya. Ini bengkoknya yang pertama. Pernah saat itu ketika Bu, saya itu tanya sama istriku, gajiku sudah masuk, sudah ya, yang dibawa dia. Kemudian ketika hari itu juga qadarullah saya servis kendaraan, uang saya kurang. Saya pulang ketemu sama istri di halaman rumah, ditanya, lu ya, kok pulang nggak mbak kendaraan, kok malah naik ojek? Kendaraanmu di mana? Sudah jadi, cuman uangku kurang. Kemudian istri saya masuk ke dalam rumah, Pak. Tak pikir dia itu ngambilkan uang buat saya. Tapi ternyata begitu keluar, dia membuat catatan yang panjang kepada saya tentang pengeluarannya apa saja. Disitulah saya punya ilmu, duitku nek mlebune wong wedok angel metune. Inilah bengkoknya tulang rusuk pertama, perempuan yang pertama yang saya lihat ya, seperti itu. Karena tak kasih contoh istri saya ya. Ini. Itu saya anggap bengkoknya tulang rusuk perempuan. Maka dalam Al-Qur'an perempuan itu kan diuji melalui harta. Jangan kaget gitu. Karena perempuan itu kadang kalau gosok atau nyuci catatan duit itu semeneng lah itu. Tapi kehilangan duit obyek enggak seperti itu. Contoh keputusan perempuan yang terkadang kalau di logika nggak masuk akal. Ini susah di logika. Contoh yang negatif, misal ibu kalau marah itu luar biasa sekali sama anak, emosinya diluapkan semuanya, ya. Tapi yang paling aneh, ibu tidak pernah ridho, tidak pernah ikhlas jika anaknya diunek-unek ke wong, termasuk garwane dhewe, betul betul. Ini saya seorang psikolog aja bingung loh bunja ini. itu contoh itu. Ya, kemudian saya kasih contoh yang positif. Kalau ini negatif, kalau contoh yang positif itu seperti apa? Pernah Pak, saya itu dinas malam jam 2, saya keliling, ya saya visit ke kamar-kamar itu kan. Nah, saya menjumpai seorang ibu itu menggendong anak, karena tangannya anaknya itu diimpus. Beliau itu jalan ke sana ke sini sama nenteng tiangnya impus itu. Saya sapa, Bu, saya lihat dari sore tadi Ibu nggak istirahat, nggak capek toh Bu. Habis kalau anak saya bubuk pasti rewel Pak. Kemudian tak gendong sama suami saya nggak mau seperti itu.
yang sabar ya Bu, mudah-mudahan anak lekas sembuh. Nggih Pak. Kemudian pada subuh saya mau pulang. Ketika saya mau pulang turun tiket, saya melihat ibu ini di halaman masih gendong anak dengan cara yang sama. Kemudian saya batin, ya Allah mudah-mudahan ibu ini kuat dan sehat. Besoknya saya masuk siang, jam 2 saya masuk. Saya melihat ibu ini melakukan hal yang sama. Ngapunten ya Pak, ini kalau saya logika pakai akal sehat, ibu ini bisa jatuh sakit. Karena pas semalam beliau nggak istirahat, begadang gendong anak. Tapi terus ngeweneng anak itu melebihi logika yang ada, betul betul. Nah ini bengkoknya tulang rusuk perempuan, saya anggap seperti itu. Nah jadi sekarang pernikahan yang syar'i, kata Imam Ibnu Qayyim, saya pernah membaca dalam sebuah kitab namanya kitab Syifaul Alil Masailil Qadal wa Qadal. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan seperti ini. Pernikahan yang syar'i, pernikahan yang ibadah, yang bernuansa ibadah itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, tugas imam itu tidak hanya mencari nafkah. Hampir semua laki-laki itu bisa mencari nafkah sepanjang dia sehat. Tapi apa tugas imam terbaik menurut Imam Ibnu Qayyim? Yang pertama, dia harus mengikhlaskan lelahnya untuk diubah menjadi lilahnya. Laki-laki diciptakan dengan bau yang kuat daripada perempuan. Maka laki-laki tidak boleh ngeluh. Laki-laki mboten pareng sambat. Maka sambatnya laki-laki itu ketika di depan teras bikin kopi, yang suka ngerokok sambil ngerokok itu sambatnya sebenarnya di sini. Itu luar biasa sekali lelahnya laki-laki, sahabatnya laki-laki. Maka ketika pulang kerja, Allah itu maha menatap, maha melihat. Sebiji sirah pun Allah baca pikiran manusia. Ketika dia pulang kerja, dia lelah, dia capek, tapi dia pandangi anak istrinya sebagai nuansa ibadah. Assalamualaikum Bu, masa apa hari ini? Nah, sudah sholat belum? Punya PR apa enggak? Allah maha tahu. Ini laki-laki hebat sekali. Tadi bekerja berkalang dengan debu, berkalang dengan maut, sampai di rumah dia sapa orang rumah. Apa janji Allah? Maka pintu rezeki akan dibuka lebar-lebar dan tidak seorang pun yang sanggup menutupnya kecuali Allah sendiri. Tapi ketika seorang laki-laki merasa sok-sokan, pesong golek duit, ini wajah nggak enak dipandang. Karo wong wedok orang ngejeni, karo anak apa meneh dan sebagainya, seperti Allah paham menata. Kowe kuwi lho, lagi tak paringi duit sithik wae sak wiyah-wiyah karo anak bojomu. Dah duitmu kae kaya ngopo. Iso selingkuh kowe ninggalke bojomu, iso selingkuh kowe ninggalke anakmu dan sebagainya. Jadi saya simpulkan secara psikologi, kenapa terkadang rezeki suami itu masih sulit? Karena ternyata dari kacamata psikologi wadahnya belum siap. Karena Allah nggak bisa disuap. Tapi kalau wadahnya siap, jalannya rezeki itu bakal gangsar karena nilainya adalah ibadah. Seperti itu. Jadi karena kalau wadahnya siap, insya Allah segala sesuatunya akan jauh lebih baik lagi. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah seperti ini, bernuansa ibadah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, selesai ijab kabul, disunahkan ini ya. Bagi laki-laki itu apa? Mencium kening istrinya, dilanjutkan sholat 2 rakaat, sholat bersama-sama. Ini. Disitulah bermunajat bareng-bareng. Doanya saya menggunakan Al-Furqan 74. Pasti apa sekali doa ini. Rabbana ablana min awajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana, ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku pasanganku dan anak turunku nanti sebagai qurrata ayun. Apa itu? Penyejuk hatiku. Dan jadikanlah aku menjadi imam atas orang-orang yang takwa. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita nggak ada qurrata ayun, nggak sejuk, nggak damai, kira-kira berpengaruh nggak untuk tumbuh kembang anak kita? Indikasinya di mana? Indikatornya di mana kalau rumah tangga kita nggak sejuk? Anak pulang sekolah, rumah hanya dipakai buat transit, sementara dia lebih merindukan suasana di luar daripada di rumah. Itu indikatornya dari situ. Nah, terkait dengan qurrata ayun, ada kemarin yang konsultasi sama saya seperti ini. Bapak Ibu datang ke saya, kemudian konsultasi, Pak, saya punya anak 3. Yang mau saya tanyakan anak pertama saya. Kenapa dengan anak pertama jenengan, Bu? Anak pertama saya itu sifatnya childish, nek nyuwun kudu, ora iso disemayangi. Kemarin dia minta kendaraan tapi nggak saya kabulkan karena kendaraan yang dia pakai belum lunas. Akhirnya dia ngamuk, kaca rumah dipecahi dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian saya tanya, lantas dengan adik-adiknya gimana? Kalau adik-adiknya itu lebih sabar, lebih ngemong daripada kakaknya. Harusnya kan kakaknya Pak yang ngomong, tapi kenapa kok adik-adiknya lebih sabar? Kemudian saya balik bertanya, Bu, tolong ceritakan sama saya, saat jenengan bobot atau hamil anak pertama sampai anak ketiga, sampai anak lahir tumbuh kembang, jenengan gula wendahe pripun? Kemudian beliau cerita, jujur Ustaz,
Saat saya hamil anak pertama, suami saya ini belum paham jadi imam. Rata-rata seperti itu, masih banyak belajar. Contohnya, kula niku mbok sak ndil sak sen mboten diblonjo kalih bojo kula. Estu niku, mumpung ada orang yang jarang tanya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak Eri. Tapi saya punya alasan. Alasan ini pun apa, Pak? Kula niku wong merantau modal nekat, Pak, saking Madura teng Klaten niki. Nekat kula. Dan saya membawa istri dalam keadaan hamil muda. Dan saya tidak punya pekerjaan tetap dan kami ngontrak dalam sebuah rumah. Ketika saya bekerja paruh waktu, serabutan. Kalau ada orang bayar saya, maka separuh kami makan kedua, yang separuh kami simpan karena saya nggak punya BPJS untuk lahiran istri. Maka saya harus siapkan dari sekarang. Nah itu bapak kagungan alasan ngoten. Tapi kebangetan Pak. Waktu ibu saya rawuh, ibu saya datang, saya tuh kaget karena mendadak. Mas, aku paling ono duit. Piye-piye ibu rawuh enak-enak dikasih Pak uangnya itu. Tapi cara memberikan dilemparkannya duitnya. Lah saat melemparkan uang itu, ibunya melihat, "Nduk, bojomu kok kasar men karo ojo-ojo dina-dina kok diperlakukan kaya ngene karo bojomu." Ibu rari don, ra ikhlas nek anak ibu diperlakukan kaya ditutupi. "Bu, jangan berburuk sangka. Suami saya itu tidak sejahat apa yang ibu pikirkan. Suami saya itu baik kok." Nah, singkat cerita, semenjak ibunya kondur, akhirnya setelah ibunya kondur, si ibu ini, si istri ini tuh matur sama suaminya, "Mas, sampai kapan yo aku iso njaga prajamu, terutama ning ngarepe wong tua. Wis ngene wae, Mas. Alhamdulillah aku ditinggali duit karo ibu. Tak balekke duitmu. Aku saiki tak dodolan ayam." Dia jualan ayam potong dari jam 3 pagi sampai jam 10 fajar di pinggir jalan, sampailah lahirlah anak yang pertama. Dia membawa dan menyimpan luka batin atas sikap egois suaminya. Kemudian saya tanya lah, "Pak, jenengan bobot anak kedua ketiga pripun?" Alhamdulillah, suami saya itu mulai dapat hidayah. Jenengan tahu dari mana? Suami saya itu dapat borongan bikin plafon di sebuah masjid yang belum jadi. Dengan batin dan kedewasaan berpikir suami istri yang dalam Al-Quran disebut qurrata ayun, itu baru terjadi saat kehamilan anak kedua dan ketiga. Jadi saat kehamilan anak pertama, qurrata ayun tidak terjadi di rumah. Jadi ini konsepnya. Maka kalau jangan bertanya-tanya kenapa kok karakter anak pertama, 2, 3 kok tidak sama, itu konsepnya pada ketenangan batin seorang ibu. Itu penting sekali. Bila rumah tangga kita nggak ada jannah, rumah tangga kita nggak ada surga, maka Al-Quran menggambarkan apa? Anak itu ibaratnya biji. Kalau biji itu jatuh pada tanah yang kering, seandainya biji mengkodukul, enengnya mengurip-uripan. Nek biji ki mau tiba ning tanah yang subur, sehingga biji ini tumbuh, maka dia akan merembokok karena nutrisi yang diambil dari tanah cukup banyak sekali. Jadi terkadang kita tidak bisa menyiapkan media untuk tumbuh kembang anak dalam rumah tangga kita. Ini konsep yang akan kita bangun saat ini, Bapak. Qurrata ayun itu penting sekali dalam rumah tangga kita. Jadi tidak ada indikasi kudu sugih bondo dan sebagainya. Maksudnya sugih bondo ning suami istri enenge padu terus disaksikan sama anak, maka itu neraka saya katakan. Meskipun rumah tangga kita ini keluarga yang sederhana, tapi bapak ibu rukun disaksikan anak, itu surga bagi anak-anak saya katakan. Jadi qurrata ayun, sekali lagi saya sebagai psikolog anak mengatakan ini penting sekali. Saya kasih contoh, ini hari Selasa yang lalu saya diminta datang ke sebuah SD, Pak. Anak kelas 5, anak perempuan. Jadi dia rajin berangkat sekolah, tapi ketika istirahat dia tidak pernah mau keluar. Diajak ngobrol sama gurunya diam, sama kepala sekolahnya diam. Akhirnya didatangkanlah kami karena sudah ada MOU dengan kami. Kemudian saya banyak membawa alat peraga kepada anak ini, dan dia memilih satu alat peraga yaitu whiteboard sama spidol. Saya tanya, apa yang terjadi? Nah, ternyata dia menggambar sebatang pohon yang cukup besar, ada dililit tali, kemudian ada seorang anak kecil. Saya udah jelek ketika dia gambar seperti itu. Saya tanya, "Anak kecil ini siapa?" "Itu saya, Pak." Dia mulai nangis. "Lantas tali ini buat apa?" "Saya mau bunuh diri. Saya mau mati." Kepala sekolahnya peluk, kebetulan perempuan. "Ngopon dok, cerita." "Bapak saya pergi dari rumah dan dia menikah lagi dengan perempuan dan dia punya anak lagi dari perempuan itu. Ibu saya stres. Setiap hari saya harus ngurusi adik-adik saya yang masih kecil. Saya lelah, saya capek, saya mau mati." Artinya apa? Saya pastikan bahwa anak itu seperti halnya biji yang tumbuh di tanah yang kering. Silahkan Bapak Ibu. Jadi kenapa anak-anak kita semacam ini? Saya katakan, anak itu ibaratnya benda. Misalnya contoh benda ya. Anak itu bayangannya.
Jangan pernah menuntut bayangannya lurus sementara bendanya bengkok, tidak bisa. Jenengan dawi anak sholat, neng wong tuane ra gelem sholat, ora iso. Jenengan dawi anak punya unggah-ungguh tata promosi apik, neng wong tuane ketika di rumah marah sama anak, marah sama pasangan, miso-miso terus, nggak bisa saya katakan. Maka yang benar luruskan bendanya, bayangannya akan lurus. Jangan minta bayangannya lurus sementara bendanya bengkok. Itu tidak bisa yang terjadi. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, saya pastikan berarti rumah tangga kita dalam keadaan di luar radarnya jannah, jauh dari kata damai, jauh dari kata surga, seperti itu. Nah, maka hati-hati. Sekali lagi di ilmu parenting yang saya bagikan sama jenengan ini, kondisi kurota ayun itu sangat penting sekali untuk menyiapkan bagaimana anak-anak kita ini bersemai. Secara psikis saya gambarkan anak-anak kondisinya sekarang seperti ini. Anak itu bagaikan selembar kertas putih yang polos, coba mas. Sering dengar ya, fitrahnya anak itu bagaikan selembar kertas yang polos. Sering dengar banyak ulama, banyak ustadz mendikau seperti itu. Jenengan tidak paham gula wendah anak. Marah itu boleh, tapi hindari 3 perkara ini ketika memarahi anak. 1, jangan biasakan anak ketika mau berangkat sekolah. Jangan biasakan memarahi anak ketika sedang ada teman-temannya karena perkara harga diri. Yang ketiga, jangan biasakan memarahi anak ketika sedang makan, keloro-loro. Jika jenengan tidak paham ilmunya, sering memarahi anak seperti ini, maka saya pastikan kertas dalam keadaan seperti ini. Yang kedua, tidak ada kurota ayun, tidak ada damai, tidak sejuk rumah tangga kita. Maka saya pastikan anak pulang sekolah transit, kemudian dia lebih suka dolan daripada di rumah, maka saya pastikan anak dalam keadaan seperti ini. Dan yang paling parah itu apa? Broken home. Anak kehilangan kasih sayang bapak atau ibu. Konco-konco dipethuk bapak nih, tapi dia tidak pernah merasakan dipethuk pak itu kaya ngomong. Anak-anak disanding mbok nih, neng daerah iso merasakan kasih sayang mbok itu kaya maaf. Jika itu terjadi, inilah yang terjadi pada kertas ini. Dan jenengan meminta kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak Bapak? Nggak bisa. Kesaksian saya sebagai psikolog anak, saat ini saya banyak melihat kondisi anak-anak di antar sekolah itu rata-rata sudah dalam keadaan seperti ini. Maka jangan suka menyalahkan guru, jangan suka menyalahkan sekolah. Madrasah pertama kali itulah yang harusnya kita luruskan. Ummi, madrasatul ula. Itu menjadi konsep apa yang kita bahas pada saat ini. Paham ya Bapak Ibu? Inilah kondisi psikis anak-anak kalau saya ibaratkan gampangannya seperti ini. Sekarang yang kedua, penyebab kenapa anak-anak kita ini pendidikan karakternya banyak yang gagal. Jadi yang pertama tadi karena wadah ya, karena wadah. Sekarang yang kedua, ini karena apa? Kondisi kejiwaan ibu itu berpengaruh sekali untuk anak. Betul. Maka dalam Al-Quran ketika ditanya siapa orang pertama yang saya hormati, ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu dan sebagainya. Itu chemistry-nya kuat sekali. Mari saya kasih contoh ya, bentuk ikatan batin, chemistry antara ibu dan anak itu kayak apa. Saya kasih contoh misalnya ketika ibu menyusui anak. Misalnya Bu, jangan saat di fase menyusui anak, tiba-tiba ibu punya banyak masalah, punya banyak pikiran. Pertanyaan saya, kira-kira berpengaruh nggak dengan anak yang jangan susui? Rewel nggak dia? Loh padahal nek digagas bocahnya lagi lahir, tapi kenapa kok rewel dan sebagainya? Dia nggak bisa merasakan, nggak bisa mengatakan bahwa ibunya lagi banyak pikiran seperti ini. Saya jelaskan secara medis ya, ini alasannya. Ngeten Bapak Ibu, manusia itu dianugerahi sama Allah sepasang hormon. Kalau bentuk dan jenisnya banyak sekali. Ada hormon baik dan hormon jahat. Kalau hormon baik yang bikin kita panjang umur, contohnya apa? Endorfin. Endorfin itu contohnya apa? Senyum atau tertawa. Ini kesaksian saya. 23 tahun saya jadi psikolog, belum pernah menemukan ada kasus orang gila kena penyakit stroke. Kalau ada kasihkan ke saya, ada nggak orang gila kena penyakit stroke? Karena endorfinnya terlalu banyak. Dia tidak pernah takut, tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir akan hari esok. Terkadang ada saatnya kita belajar dengan orang-orang yang semacam itu. Dia tidak pernah takut dengan hari esok. Saat pandemi kemarin, saya tidak menemukan kasus ada ODGJ yang terkena COVID. Padahal mungkin dia kesana-sana tanpa masker dan sebagainya seperti itu. Ini yang harus kita pengali yang pertama, endorfin. Jadi endorfin itu happy, bahagia. Mari kita lihat akar masalah yang membuat kita tidak bahagia itu di mana. Contoh ya, banyak menganggap bahwa kita kan menjadi anak-anak kita menjadi orang sukses, orang yang kaya seperti ini. Bapak Ibu, ini kesalahan kita selama ini. Orang yang kaya
itu bukan terletak dari apa yang kita miliki. Ini kebahagiaan yang salah. Bukan karena Pajero Sport yang kita miliki, rumah megah yang kita miliki, jabatan tinggi yang kita miliki, salah. Lah orang yang kaya itu apa Ustaz? Orang yang kaya sebenarnya adalah orang yang ikhlas ketika kita memberi dalam segala kekurangan kita. Meskipun kita ini orang miskin, randwi, bondo dan sebagainya, tonggone keseripan, jangan rawuh pakai tenaga bantu, kemudian orang kesusahan jangan bantu pakai doa, insya Allah di hadapan Allah kita orang-orang kaya. Meskipun kita ini kaya raya Pak, duwe apa-apa, tapi di hadapan Allah kita ini hitungan sama tonggo paro cedil dan sebagainya, di hadapan Allah orang itu miskin. Jadi kaya dan miskin bukan terletak dari apa yang kita miliki, tapi terletak dari keikhlasan kita untuk memberi. Awak dia maksudnya orang duwe ini hanya senyum yang kita beri, hanya doa yang kita beri, insya Allah di hadapan Allah kita orang-orang kaya. Jadilah pribadi-pribadi yang kaya, bukan karena kaya harta, sehingga saat kita ini dipanggil dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, karena kita tidak diikat oleh gravitasi apapun di muka bumi. Insya Allah itu orang-orang yang hebat untuk membuat kita lebih bahagia lagi. Nanti kalau dibebani ini semuanya, kita nggak akan pernah bisa bahagia. Nek jalan ini bener, insya Allah barang kaya akan banyak tadi sama terwadahnya yang kita siapkan seperti itu ya. Jadi hormon yang jahat endorfin, apalagi dopamin. Dopamin itu dapatkan dari mana? Olahraga, dari sholat, sujud kita lama, itu hormon-hormon yang bagus. Nah kalau hormon yang jahat namanya apa? Hormon jahat yang pertama namanya satu adrenalin. Ini sering jangan dengar. Nomor niku adrenalin, cemas atau takut. Contoh jenengan naik lantai tinggi, kemudian lihat ke bawah, ada perasaan berdesir, deg-deg itu adrenalin. Jenengan lagi dalam rumah, ditagih mendringnya teko. Nah itu adrenalin, deg-degan. Jenengan suruh pidato, belum siap materinya, itu adrenalin. Jadi adrenalin itu terkait dengan detak jantung, ritmenya detak jantung lebih cepat, itu adrenalin. Kalau hormon stres apa Ustaz? Kalau hormon stres itu namanya kortisol. Banyak diantara ketika kita stres langsung bikin status di WA. Kalau misalnya bikin status di WA apa masalahnya rampung kan tidak. Nih, maka saya kasih tip ya Bapak Ibu, kalau punya masalah jangan sekali-kali bertanya why. Jangan pernah bertanya mengapa. Mengapa masalah ini datang? Bingung nantinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Cobalah bertanya apa. Apa yang harus saya kerjakan setelah masalah ini datang? Pasti ada eksekusi nyata, bukan bingung untuk menyelesaikan masalah. Jadi beda pertanyaan, itu beda eksekusi. Jadi kalau punya masalah jangan sekali-kali bertanya why atau mengapa, tapi bertanyalah apa. Apa yang harus saya kerjakan? Maka ada sebuah motivasi dari dalam yang luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu, ketika endorfin kita kalah, dopaminnya nggak ada, adrenalin yang naik sama kortisol yang naik, jadi apa? Asam klorida. Itu menjadi sebuah reaksi senyawa kimia namanya apa? Asam klorida. Nah lambung kita ini ada asam kloridanya sebanyak 1700 cc. Ini pemberian dari Allah semenjak kita lahir. Tujuannya apa asam klorida itu? Karena mata kita ini nggak mikroskopis Bapak Ibu. Ketika kita dahar kantutan bakteri atau virus, asam klorida itu yang akan membunuhnya. Tapi ketika stres berkepanjangan, asam klorida ini semakin banyak, nggak kuat, jadinya apa? Reflux balik. Jadinya gastritis esophagus reflux. Ini kalau dikasih kamera endoskopi namanya, lambung kita ini bengkak. Kalau nggak kuat luka, balik ke paru-paru sesek. Kalau balik ke jantung namanya sikrosefenia, anxiety, cemas, takut, orang keseripan, wedi, enek kumandang adzan, ketakutan dan sebagainya, insomnia, nggak bisa tidur. Kalau sampai di otak gelir padahal tensinya normal. Lantas hubungannya apa dengan ibu yang menyusui tadi? Maka produksi air susu ibu terganggu. Nek gelem metu mung sithik, nek gelem metu mung sithik atau nek gelem metu gak enak rasanya. Maka anak jengek-jengek repot. Itu penjelasan secara medis saya katakan. Jadi besok lagi kalau ada ibu yang kayak gitu, jangan diaturi ngunjuk uyup-uyup ya. Iya, mbok uyup porong ember tuh wis diunjuk sekalian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu apa? Paradigmanya, cara berpikirnya. Karena setiap masalah itu berawal dari pikiran seperti itu. Oke, nah ini di luar kandungan ya. Di luar kandungan aja berapa orang, apalagi dalam kandungan. Saya pernah melakukan riset ini Bapak Ibu, meneliti 27 ibu hamil dengan berbagai macam latar belakang masalah. Satu, saya di rumah sakit Sujarwati, dulu belum rumah sakit umum, itu rumah sakit di Wedi Galdur, itu dulu digunakan untuk rehabnya ODGJ. Ya masih spesifik. Kemudian yang kedua, saya datang ke panti-panti rehabilitasi. Ada anak diperkosa bapaknya, ada anak korban pemerkosaan, pelecehan seksual, ada ibu yang hamil tapi dalam korban KDRT. Jadi yang saya teliti itu semuanya ibu hamil sebanyak 27. Nah kemudian saya totke sampai lahir ya Bapak Ibu. Saya berani bersumpah demi Allah, 27 ibu yang hamil ini anaknya lahirnya normal semuanya. Tapi anehnya saat mulai tumbuh dan berkembang,
spektrum autis mulai menghantui. Dari apa saja itu? Down syndrome, sindrom metabolik, sindrom parsial, idiot, berkebutuhan khusus, disleksia, ADHD, speech delay, dan sebagainya seperti itu. Disitulah saya berani menyimpulkan, rahim yang taat kepada Allah itu akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Jadi Down syndrome, idiot, itu bukan keturunan, tapi karena goncangnya psikis seorang ibu itu membawa pengaruh besar terhadap janin yang dia bawa. Nih, maka hati-hati kalau jangan tanya kepada saya, mendingan kita telat menikah tapi pernikahan kita berkualitas daripada buru-buru menikah tapi perasaan seorang ibu itu tergandeng dengan anak yang ada di dalam kandungan. Ini. Jadi di sini nilai ibadahnya apa? Tadi rahim yang taat kepada Allah itu akan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Allah. Maka kondisi kejiwaan ibu ini penting. Kalau ibu mau baik bagaimana? Nah, kemarin ada yang tanya sama saya, seorang bapak malah yang tanya sama saya, "Pak, rumongso kulo niku sampai seumur gini saya menikah rum tahu kulo niku kasar kali anak. Bentak anak pun enggak, apalagi saya itu nampar anak. Enggak pernah, Pak. Tapi kenapa anak-anak saya kok berani sama saya?" Nah, ada seorang bapak yang tanya semacam ini. Saya simpel menjawabnya. "Pak, tolong jawab jujur. Pernah nggak jenengan kasar kepada ibu atau bahkan mungkin menampar ibu, anak-anak jadi melihat?" "Sering, Pak." Itu jawabannya saya katakan. Jadi meskipun bapak tidak kasar kepada anak, tapi bapak kasar kepada ibu. Ini yang terjadi secara psikis, yang perlu saya atur sama penjenengan semua. Karena anak ora ridho, ora ikhlas, ibu medianiaya, disakiti perasaannya meskipun itu bapaknya sendiri. Maka yang menjadikan anak tidak taruh hormat kepada bapak, itu yang sebenarnya terjadi. Maka saya katakan kalau menikah itu nilainya ibadah, insya Allah segala sesuatunya akan melengkapi. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini terkait dengan sulitnya mendedikasikan anak. Tentang apa itu? Harta yang syubhat, harta yang haram, yang dimakan bapak atau ibu, yang bukan jatahnya kita, haknya kita, tapi kita makan. Ini membawa pengaruh besar sekali untuk anak. Kok bisa gitu? Nyun sewu ya. Secara medis saya tidak diajarkan, tapi saya amati di pondok pesantren saya, Bapak Ibu. Saya mengamati seperti ini. Ada 4 ustadz pamong, 4 wali kelas itu mendatangi saya. "Pak Eri, pilih mana? Kami berempat riset, kami keluar dari pondok atau murid baru itu jenengan keluarkan." Kenapa saya harus mengeluarkan murid baru itu? Lihat videonya. Ternyata begitu saya lihat videonya, anak ini mengalami bipolar disorder. Apa itu? Perilaku ganda. Perilaku ganda itu dari mana? HP, Bapak Ibu. Kenapa anak sekarang banyak mengalami perilaku ganda? Ini tak terangkan. Pembentukan karakter anak sekarang itu saya ibaratkan seperti ini. Saya punya telur elang, telur Raja Wali. Telur elang ini pulau titip, pulau ngeremnya tengah titip, netes. Ketika netes, bentuknya seperti elang atau bentuknya seperti pitik? Elang, karena telurnya telur elang. Tapi lihatlah, kebiasaan elang dari kecil sampai mati mengikuti kebiasaannya siapa? Pitik. Sama, handphone pun juga begitu. Jadi anak ini tidak tahu potensinya apa, karena saben hari menyaksikan segala sesuatu di media sosial. Ini membentuk karakter anak. Kalau nggak percaya, mari kita lihat satu contoh media sosial yang akrab pada diri kita. Contohnya TikTok. Saya punya TikTok, jangan punya TikTok. Ayo kita scroll bareng, apa isinya sama? Tidak. Kenapa isinya tidak sama? Karena algoritmanya itu berbanding lurus dengan otaknya manusia. Jadi hari ini jangan lagi berpikir apa, misalnya curiga pada suami atau apa, boleh percaya boleh tidak, FYP videonya akan isinya itu semuanya. Itu. Jadi kalau jangan mau lihat kualitas anak, lihatlah apa yang dia lihat. Jadi apa yang dia lihat itu akan menentukan pembentukan karakternya dia. Itu karakter anak-anak kita. Kemarin saya nyoba Bapak Ibu, anak kelas 4, 5, dan 6. Saya ambil sampel berapa Mas? 6. Kemarin saya ambil sampel 6 siswa secara acak. Waktu saya ngisi motivasi di SD, saya pinjam HP mereka kelas 42, kelas 52, kelas 62. Saya kemudian minta untuk passwordnya dibuka. Begitu passwordnya dibuka, saya mulai scroll di media sosialnya. Mereka bilang apa? Stop, berhenti, berhenti, berhenti. Karena apa? Ternyata FYP mereka sudah bicara tentang seksual. Anak SD Bu, kelas 4, 5, dan 6. Jadi hati-hati, karakter anak-anak kita terutama di Gen Z itu banyak terjadi dengan apa yang dia tonton. Kalau Anda ingin lihat kualitas seseorang, lihatlah apa yang dia tonton, karena itu berbanding lurus dengan otaknya manusia. Padahal itu banyak pilihannya, tapi kenapa memilih semacam itu? Ada yang kenapa di sini?
yang saya katakan. Maka kenapa anak-anak sekarang kalau disita HP-nya itu sepertinya apa kedua mereka akan mempertahankan. Kalau sebenarnya tidak ada apa-apanya, kenapa sih harus marah? Silahkan mau diperiksa, silahkan mau nyantai, nggak ada apa-apa. Itu kalau orang benar, betul nggak Pak? Kalau jenengan merasa tidak selingkuh atau apa, kasihkan sama pasangan jenengan, silahkan diperiksa. Oh, aku juga nggak selingkuh. Seperti itu. Jadi logikanya secara psikis saya katakan seperti itu. Kalau dia proteksi, dia lindungi, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang tidak beres di situ. Saya katakan yang dia tutup-tutupi pada kita semuanya. Kalau anak baik nggak akan mungkin semacam ini. Maka kalau mau lihat karakter anak kita sekarang, lihatlah apa yang dia lihat. Itu akan menentukan karakter anak-anak sekarang. Di akhir kegiatan, seluruh peserta menundukkan kepala untuk berdoa dan merenungkan betapa pentingnya harus menghormati orang tua. Tak sedikit peserta yang menangis karena renungan yang dibimbing Ustaz Eri ini. Kegiatan seminar dan motivasi ini adalah perjalanan berharga bagi siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Mari kita terus bekerja sama, saling mendukung, dan membangun komunikasi yang positif demi masa depan anak-anak yang lebih baik. Karena sukses itu adalah hasil dari kerja sama antara orang tua, siswa, dan guru. Liputan Ali Murtopo.